Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri era kita. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat melaksanakan kegiatan upacara dengan lancar dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian
positif, menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya bukan berhasil untuk menghubungi Bapak Ibu, tapi kita belajar sama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Saya dan Bu Eni seperti Bapak Eni ketahui merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas untuk sosialisasi tentang penerapan budaya positif kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa itu budaya positif? Seperti kita ketahui, budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari Sanskerta yang artinya budi dan akal. Jadi intinya budaya itu memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang akal dan budi pekerti. Nah kemudian budaya dapat disimpulkan bahwa merupakan cara atau pola hidup yang berkembang pada sekelompok orang dan ditularkan pada generasi berikutnya. Dia yang berkembang pada sekelompok orang maksudnya adalah kita ini kan kelompok ya, sekelompok orang, sekelompok komunitas yang ada di sekolah, dan budaya-budaya ini kan akan kita turunkan nanti ke generasi anak-anak kita yang ke berikutnya. Nah selanjutnya masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang di sekolah berpihak pada murid untuk menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Nah jadi budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita lakukan ya Bu ya, misalnya salam ketika ketemu guru seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang membuat anak itu menjadi lebih baik, seperti itu intinya. Nah kemudian budaya positif ini bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Kenapa bersumber pada nilai kebajikan Bu? Seperti anak misalnya datang sekolah tepat waktu, berarti kan nilai kewajibannya anak-anak itu tanggung jawab. Kemudian disiplin terhadap waktu, seperti itu. Nah, untuk melakukan budaya positif tersebut ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, positif kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah restitusi. Disiplin ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, menguasai diri serta menentukan sikap yang ada nilai-nilai yang akan kita hargai. Jadi sebenarnya disiplin ini Bu, mereka bertanggung jawab apa yang ada pada diri anak-anak kita gitu. Tapi disiplinnya dalam hal positif seperti itu. Jadi kayak yang mengerjakan PR tepat waktu, kemudian datang tidak terlambat, kemudian mereka memakai seragam sekolah dengan hati sendiri, itu berarti disiplinnya ke arah positif membuat anak itu menjadi lebih baik. Nah, kata disiplin seperti yang kita ketahui kebanyakan disiplin itu kan kalau dalam mindset kita ya dari zaman saya sekolah dulu, kalau anak tuh biar disiplin ya dihukum gitu. Maksudnya dalam artian kalau kamu gak kerjakan PR nanti lari keliling lapangan 10 kali. Sebenarnya setelah kami pelajari disiplin itu tidak sama dengan hukuman gitu. Berbeda antara disiplin dengan hukuman gitu. Jadi nah, anak dalam melakukan hal disiplin itu ada 3 motivasi yang mempengaruhi mereka. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misal anak tuh di setiap Senin pakai kopi, pakai nasi, supaya apa? Misal dikomplot di sini Pak Warsino, misal kayak gitu, atau yang orang dijewer Pak Warsino, atau biar nggak dibentak Pak Husen, misalnya seperti itu. Jadi anak tuh menghindari ketidaknyamanan, yang orang dihukum aku gitu, seperti itu. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya Bu, contoh Ibu dilihatkan gantengnya, rapi sekali hari ini, atau yang ngerjakan kan nanti Bu kasih duit 10.000. Jadi anak tuh mikir, oh iya kalau aku masuk ke PR bener pasti dapat duit gitu loh. Jadi itu maksudnya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Nah ini yang disebut motivasi diri dari dalam. Kalau yang dua tadi dari orang lain atau dari luar. Yang dari dalam itu mereka sadar, oh iya sebagai seorang pelajar Pancasila atau sebagai profil belajar Pancasila, saya tuh harus rajin, harus disiplin tanpa harus yang tidak cuit ataupun yang orang di sini Pak Kasno misalnya gitu loh. Jadi itulah motivasinya. Nah ini Bu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan itu ternyata berbeda. Jadi seperti itu. Nah keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah keyakinan ini adalah keyakinan yang diyakini secara bersama-sama. Contoh Bu, kita kan yang guru kelasnya dulu kan punya murid di kelasnya masing-masing. Jadi murid-murid kita itu kan ya mungkin di lingkungan kita sukunya sama ya Bu ya, suku Jawa gitu. Tapi di daerah lain atau di kota-kota kan sukunya berbeda. Jadi itu sebuah keyakinan tuh yang prinsip yang dilakukan bersama-sama lepas dari semuanya itu tadi, sukunya, agamanya, budayanya. Keyakinan itu dilakukan secara bersama-sama. Nah kemudian keyakinan kelas adalah keyakinan kelas adalah sesuatu yang dinamini bersama dalam penyatuan pikiran dari nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas. Jadi Bu intinya keyakinan kelas ini dibuat bareng-bareng antara guru dengan murid. Gitu. Nah di nilai-nilai ini diambil dari nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai, bukan kita yang menentukan tapi anak-anak yang mau
disiplin atau anak, tapi kita sendiri yang melakukan. Tidak ada kerjasama antara kita dengan murid-murid kita seperti itu. Kemudian hukuman itu biasanya kan menyakiti anak tuh. Misal kalau suruh keliling lapangan, ya kan anak kan capek, menyakiti fisiknya. Kemudian atau kamu bodohnya ini, itu kan menyakiti hatinya gitu loh. Jadi hukuman itu dengan disiplin berbeda. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Nah, kalau disiplin itu sanksi yang sudah apa itu namanya? Anak tuh konsekuen dengan sanksi yang sudah diberikan. Bukan itu kan sanksi bisa jadi antara kita dengan murid. Karena hukuman itu satu arah hanya dari guru. Nanti kalau nggak kerjakan PR, tulis aku tidak saya merasa bersalah 100 kali atau 1000 kali, maka kita pernah tuh atau saya sendiri bahkan mengalaminya ketika masa-masa sekolah gitu, masa-masa SD gitu. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini adalah cara mengatur perilaku seseorang yang menghancurkan potensi belajar sesungguhnya. Jadi anak tuh sebenarnya dikasih penghargaan bagus, cuma nanti kan anak mikirnya ya aku nggak dikasih penghargaan padahal aku udah PR atau aku udah punya 10 gitu. Sebenarnya bagus, cuma nanti membuat anak itu tidak memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik hanya karena dirinya, tapi karena penghargaan. Sebagai guru, terutama untuk wali kelas atau itu, kita diharapkan untuk membentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, definisi dan konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Contohnya misal, saya menghargai teman yang lain, atau saya akan selalu datang ke kantorku, saya selalu mengerjakan PR. Pernyataan-pernyataan yang umum seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini yang pastinya akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas, semua yang gurunya sama muridnya harus berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin hal ini sebenarnya baru dapat kita terapkan untuk yang kelas tinggi ya, yang sebenarnya kayak 4, 5, kelas 6, karena mereka kan juga mulai sudah pintar, ngomong juga sudah mulai berani. Nah, yang pertama tuh ini adalah cara menunjukkan keyakinan kelas nanti untuk awal kita mungkin bisa Pak ini kelas 6. Jadi yang pertama kita tuh memberikan kertas kecil atau sticky note untuk anak menuliskan keinginan atau keyakinan yang mereka inginkan untuk kelas-kelas itu. Misalnya saya ingin kelas saya menjadi cantik, saya ingin pembelajaran menjadi menyenangkan. Terserah anak mau menulis apa Pak. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Kemudian setelah anak menuliskan kita tempelkan Pak di papan tulis. Nah, setelah kita tempelkan kemudian kita ulas keyakinan kan biasanya anak ada yang sama ya Bu. Antara yang satu dengan yang lainnya ada yang sama. Yang sama itu kita pilih, kita jadikan satu, kita simpulkan. Misalnya bertanggung jawab, menghormati guru, memiliki rasa nasionalisme. Mungkin pernyataan anak bisa menyanyikan lagu nasional setiap hari. Bernyanyi lagu Indonesia Raya. Sebenarnya anaknya sama, arah nasionalisme. Kemudian mengubah keyakinan kita menjadi kalimat positif. Itu kan rasa nasionalisme, tanggung jawab, percaya diri. Kemudian mengeceknya kembali, artinya mengeceknya itu sepakatlah ini bahwa keyakinan yang akan kalian sepakati. Jadi kalau memang belum yakin, mana yang perlu kita ubah lagi gitu. Itu yang terakhir ya. Nah Bu, dalam melaksanakan kebutuhan sehari-hari itu sebenarnya ada 5 dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti yang kita lakukan. Kita bekerja nggak apa seperti itu supaya dapat rezeki, supaya dapat uang untuk kita bertahan hidup. Dan yang kedua cinta dan kasih sayang. Jadi kita hidup ini sebenarnya misalnya seorang anak melakukan sesuatu hal yang baik itu supaya apa? Supaya bisa melihat orang tuanya kan, supaya mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Kemudian yang ketiga penguasaan atas maksudnya ini penguasaan atas kemampuan ini biar dianggap mampu sebenarnya. Kadang-kadang dia misalnya seorang anak ketika diberikan tanggung jawab, kemudian dia melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, maka anak itu merasa oh iya, aku butuh pengakuan loh kalau aku tuh bisa. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya anak dikasih kepercayaan, kamu kerjakan ini ya, atau kamu itu kasih tulis itu, selesai bersih biasanya gitu. Berarti kan anak merasa senang, oh iya kamu bisa gitu. Iya Bu, aku bisa, aku mampu untuk disuruh bersih kayak gitu. Jadi sebenarnya di pengakuan atas kemampuan kebebasan. Kebebasan ini artinya Bu, anak tuh dibebaskan. Mungkin saya yang belum punya anak ya belum merasakan Bu. Jadi kebebasan itu anak tuh terserah mau, misalnya anak mau sekolah kemana, ya terserah dia gitu loh. Yang penting anak tuh bertanggung jawab atas pilihannya gitu. Ya anak tuh kebebasan akan itu. Kemudian saya kesenangan. Jadi dia tuh melakukan kebebasan itu berdasarkan apa yang mereka inginkan. Nah, Bu, misalnya anaknya itu sukanya gambar, pengen sekolah desain gitu loh Pak maksudnya. Nah Pak, ini menarik untuk dibahas. Jadi ada 5 posisi kita, posisi
posisi kita sebagai seorang guru atau 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebenarnya ini udah paling sering atau malah sering kita laksanakan kan Bapak Ibu. Misalnya kamu nggak bersihkan saya, tenang bersihkan WC. Nah itu salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kita mau hukum gitu ya. Sering itu dari saya SD, SMP, SMA sampai sekarang pun melihat itu gitu ya Bapak Ibu. Ya, nah, guru sebagai penghukum ini kan rata-rata menyakiti hati. Kamu nih, kenapa kamu ini nggak bisa gitu kan? Karena yang namanya anak orang apa ya Bu merasa berarti aku nggak bisa beneran. Jadi anaknya itu jadi minder seperti itu. Nah, kemudian biasanya kan adanya tinggi dan galak kita. Kalau kita marah gitu misalnya, apa cara marah nadanya lembut Bu? Nah, Bu marah sama Andre, kowe mana Andre enggak? Atau apa namanya si Ian, belum sampai kan? Ada kita kayak gitu Pak Om, belum sampai ya, gitu kan Bu? Jadi nadanya galak dan tinggi. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini guru akan merasa mau bersuara dirangkul dan membuat suasana menjadi hening. Dan kata-kata yang keluar dari mulut guru akan membuat murid merasa tidak berada. Nah, contohnya gini, kamu nih nggak kasihan sama ibu ya? Kamu nih nggak mengerjakan PR, nanti gimana perasaan orang tua kamu? Ibu orang tua kamu sudah membiayai kamu mahal-mahal, kamunya kayak gini. Nanti kalau lama-lama, ya, kok aku ngecewain orang tua aku? Kayak gitu lah Bu, membuat rasa bersalah itu. Mungkin kita juga pernah ngelakuin itu. Jadi apa namanya, kamu ini nggak mau mengerjakan tugas, gimana orang tua kamu? Kasihan ibu loh, ibu udah jauh-jauh rumahnya dari sana, misalnya seperti itu. Kalau untuk pembahasan berat, teman ini kita memposisikan diri kita sebagai teman Bu. Contohnya kayak tenang wae Andre, nek Putih tenang wae Andre, gitu nah contohnya. Nah jadi anak tuh merasa nyaman, memang merasa nyaman, tapi itu akan terus-terusan membuat anak tuh bergantung pada kita. Jadi misalnya pas dimarahi Pak Wasino, Putih nggak ada, dia bingung, gitu loh Bu. Jadi Pak Wasino, aku ikut ngomongin Pak Wasino, gitu kan sebagai teman ya, ngerangkul teman gitu loh. Jadi adik, aku lebih aman kalau ibu nak ngomongin Pak Wasino. Sebagai teman itu seperti itu. Nah, pemantau ini adalah posisi kita hanya mengawasi, kemudian mengingatkan anak atas konsekuensi atas kesalahannya. Hari Senin, misalnya, konsekuensi yang sudah dibuat kalau misalnya anak itu nggak pakai topi atau nggak pakai besi, konsekuensinya adalah berdiri di kelompoknya sendiri atau dia berdiri di tengah lapangan gitu. Jadi misalnya nanti ada anak kita yang nggak pakai topi, kata kamu nggak pakai topi, ya Bu saya lupa. Nah, kata tahu kalau memang nggak pakai topi apa yang harus dilakukan, konsekuensi sanksi yang sudah kita sepakati gitu. Jadi kita cuma kayak ngingetin, kalau nggak pakai topi, ayo ngapain gitu. Nah, jadi kayak mengingatkan konsekuensi sanksi yang sudah dibuat. Yang terakhir posisi sebagai manajer. Sebenarnya ini menurut modul yang kami pelajari apa ya Bu, posisi yang paling ideal. Tapi sebenarnya kalau pelaksanaannya itu susah. Anak tuh malah apa ya? Sebenarnya kayak misalnya yang nggak ngerjakan PR gitu. Ya tidak apa kamu nggak ngerjain PR. Ya nggak ngerjain PR cuma kamu, nggak cuma kamu kok. Kemarin itu nggak ngerjain PR, itu nggak ngerjain PR. Jadi apa yang membuat anak tuh sadar sendiri akan kesalahannya. Nah, selanjutnya Bu, dari posisi-posisi kontrol tadi ada yang namanya restitusi. Inilah yang berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer tadi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi mereka sadar sendiri gitu Bu. Kemudian selanjutnya restitusi bukan untuk menghapus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah fokus pada solusinya, anak tuh nemuin diri sendirinya. Jadi kalau nggak boleh kita marah, nggak boleh kita bentak, tapi bagaimana cara kita untuk anak tuh menemukan solusi atas masalahnya. Nah, ini Bu, ada langkah-langkah posisi kita sebagai manajer atau segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti yang saya katakan tadi, misalnya ya kayak Suki, kok nggak pakai baju itu kan, kenapa nggak pakai PS, lupa Bu, oh ya tidak apa-apa, tidak hanya Suki yang salah, banyak teman-teman lain yang tidak mengerjakan. Contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah kita tanya. Nah iya Bu, memang prakteknya susah, tapi ya itu memang yang harus kita laksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, kamu nggak ngerjain PR pasti ada lesanya kan gitu. Jadi jangan ngelakuin kesalahan pasti ada lesan. Misal, iya Bu, kemarin saya mancing sampai malam ketiduran, terus nggak belajar, lupa ngerjain PR, dan kesalahannya. Nah kemudian menanyakan keyakinannya tuh, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas gitu misalnya apa keyakinan kelas yang kamu langgar misalnya kayak gitu, tanggung jawab Bu atau disiplin Bu seperti itu. Nah kalau menurut kamu apa sih ya solusi kalau kamu tidak tanggung jawab dari kesalahan kamu gitu,
Ya mungkin pada prakteknya kita susah, tapi anak tuh nanti akan menemukan misalnya seperti ini. Oh iya bu, saya nggak boleh mancing sampai sore biar nggak capek, biar malamnya bisa libur seperti itu. Jadi seperti itu contohnya. Nah, selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya memberikan gambaran kepada bapak dan ibu bagaimana budaya positif di sekolah. Kalau ada yang dipertanyakan, ya tadi dari 5 posisi kontrol dulu tadi, rumah perlu dijelaskan kembali posisi kita sebagai teman dan posisi sebagai pembuat bagaimana. Oh iya, baik. Terima kasih untuk tadi pertanyaannya. Yang pertama, posisi sebagai teman itu sebagaimana kita layaknya ngomong ke teman. Adanya kakak atau mamanya itu apa-apa. Nanti mamanya itu kayak gitu. Terus nadanya tuh kayak gimana kita ngomong ke teman gitu. Santai, sambil humor, sambil bergurau seperti itu. Sedangkan pembuat rasa bersalah itu akan ngomongnya tuh lembut, terus suasananya tuh nggak bisa kita keterannya. Maksudnya kita sama anak tuh gini, sahdu, sendu. Jadi anak-anak tuh kayak iya gitu, ngomong tapi dia menusuk seperti itu bu. Kamu ini nggak sian sama ibu kamu ngomongin sama kawan Tino, kamunya lu masih kayak gini, kamu nggak merasa sama ibu kayak gitu. Nah jadi itu menyakiti hati anak gitu, tapi nggak secara langsung, pelan tapi nancep nujem gitu ke hati anak seperti itu. Iya betul pasti. Gimana Bu Santi? Iya, iya, betul. Iya. 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 Nah dari kelima posisi kontrol ini Bu, sebenarnya yang membuat identitas gagal itu ada 3. Membuat identitas gagal. Yang kehukum, pembuat rasa bersalah dengan kalau apa namanya itu pemantau. Nah, membuat identitas anak itu berhasil adalah kita memposisikan sebagai teman dan sebagai manajer yang paling ideal itu. Ada yang bertanya kita tadi? Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat suasana di kelas itu menyenangkan. Sebelum kita mulai belajar, kita harus mempertimbangkan anak-anak kita, bagaimana mereka bahagia, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan kurikulum yang sudah kita laksanakan dengan baik, kemudian diarahkan untuk membuat keputusan-keputusan yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini sama dengan kesepakatan kelas. Jadi aturan di kelas itu